Kimia inti dan radiokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota Malia Anas dengan NIM 43014200006, Sri Melianingsih dengan NIM 430142030, dan Karisa Salma Devi dengan NIM 43014200046 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Kimia Inti dan Radiokimia. Dengan subbab kimia inti yang akan dipaparkan oleh Malia Anas, reaksi inti yang akan dipaparkan oleh Karisa Salma Devi, dan waktu paruh yang akan dipaparkan oleh Sri Melianingsih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Tahukah kalian pengertian tentang kimia inti, radiokimia, dan kimia radiasi? Mari kita pelajari. Kimia inti adalah ilmu yang mempelajari struktur inti atom dan pengaruhnya terhadap kestabilan inti serta reaksi-reaksi inti yang terjadi pada proses peluruhan radionuklida dan transmutasi inti. Sedangkan radiokimia mempelajari zat radioaktif dan penggunaannya dengan teknik-teknik kimia. Kimia radiasi yaitu bidang kimia yang mempelajari EF radiasi radioaktif terhadap materi. Nuklida. Apa yang dimaksud dengan nuklida? Nuklida adalah suatu inti atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron. Dapat dituliskan dengan rumus X, Z, A, yang mana Z merupakan nomor atom dan A merupakan nomor massa atom dan X merupakan lambang unsur. Berdasarkan kesamaan nilai nomor atom, nomor massa, dan neutron, nuklida dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Pertama yaitu isotop. Isotop merupakan kelompok nuklida dengan nomor atom yang sama. Contohnya yaitu timbal dengan nomor atom 82 dan nomor massa 204, timbal dengan nomor atom 82 dengan nomor massa 206, timbal dengan nomor atom 82 dan nomor massa 207, yaitu sama-sama memiliki nomor atom yang sama yaitu 82. Kedua yaitu isobar. Isobar merupakan kelompok nuklida dengan nomor massa yang sama. Contohnya yaitu karbon dengan nomor atom 6 dan nomor massa 14, nitrogen dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14, oksigen dengan nomor atom 8 dan nomor massa 14, yaitu sama-sama memiliki nomor massa yang sama yaitu 14. Ketiga yaitu isoton. Isoton merupakan kelompok nuklida dengan neutron yang sama. Contohnya yaitu hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa 3, helium dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4, yaitu sama-sama memiliki neutron yang sama yaitu 2. Yang terakhir yaitu isomer inti. Isomer inti merupakan nuklida dengan nomor atom dan nomor massa yang sama tetapi berbeda dalam tingkat energinya. Contohnya yaitu kobalt 60M dan nikkel 60. 5 kelompok nuklida berdasarkan kestabilan dan proses pembentukannya di alam. Pertama, nuklida stabil. Secara alamiah tidak mengalami perubahan nomor atom maupun nomor massa. Misalnya, hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa 1, karbon dengan nomor atom 6 dan nomor massa 12. Kedua yaitu radionuklida alam primer, yaitu radionuklida yang terbentuk secara alamiah dan bersifat radioaktif. Disebut primer karena waktu paruhnya panjang sehingga masih bisa ditemukan sampai sekarang. Contohnya yaitu uranium dengan nomor atom 92 dan nomor massa 238 dengan waktu paruh 4,5 kali 10 pangkat 9. Ketiga yaitu radionuklida alam sekunder, yaitu radioaktif dan dapat ditemukan di alam. Waktu paruhnya pendek, tidak dapat ditemukan di alam tetapi dapat dibentuk secara kontinu oleh radionuklida alam primer. Misalnya yaitu thorium dengan nomor atom 90 dan nomor massa 234 dengan waktu paruh 24 hari. Keempat yaitu radionuklida alam terinduksi. Contohnya yaitu karbon dengan nomor atom 6 dan nomor massa 14 yang dibentuk karena interaksi sinar kosmik, dan nuklida nomor nitrogen dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14 di atmosfer. Yang terakhir yaitu radionuklida buatan, merupakan radionuklida yang terbentuk secara alamiah tetapi hasil sintesis. Radioaktif atau yang
lebih sering disebut dengan aktivitas radiasi, adalah nilai yang menunjukkan laju peluruan zat radioaktif, yaitu jumlah inti atom yang tidak stabil atau radioisotop berubah menjadi stabil dalam 1 detik. Satuan radioaktif yang lama yaitu Curie atau CI, dan satuan yang baru yaitu Becquerel atau Becky. 1 CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel. 1 Becquerel adalah 1 peluruan per detik. Peluruan radioaktif alam dan radioaktif buatan. Pertama, radioaktif alam, yaitu unsur atau nuklida radioaktif yang dapat ditemukan di alam, umumnya ditemukan di dalam kerak bumi. Semua unsur atau nuklida radioaktif alam yang bernomor atom tinggi akan termasuk dalam salah satu deret radioaktif berikut. Pertama, deret uranium, dimulai dari uranium dengan nomor atom 92 dan nomor massa 238, berakhir pada timbal dengan nomor atom 82 dan nomor massa 206. Kedua yaitu deret thorium, dimulai dengan thorium nomor atom 90 dengan nomor massa 232, berakhir pada timbal dengan nomor atom 82 dan nomor massa 208. Ketiga yaitu deret actinium, dimulai dari uranium dengan nomor atom 92 dan nomor massa 235, berakhir pada timbal dengan nomor atom 82 dan nomor massa 207. Unsur radioaktif bernomor atom rendah jarang ditemui, contohnya yaitu kalium dengan nomor atom 10 dan nomor massa 40. Kedua, radioaktif buatan, yaitu unsur atau nuklida radioaktif yang tidak ditemukan di alam, tetapi dapat dibuat dari unsur atau nuklida alam. Isotop buatan pertama kali dibuat oleh Rutherford tahun 1919, yaitu oksigen dengan nomor atom 8 dan nomor massa 17 yang tidak radioaktif. Kedua yaitu fosfor dengan nomor atom 15 dan nomor massa 30 pada tahun 1934. Selanjutnya yaitu neptunium atau Np. Deret radioaktif buatan dimulai dari neptunium, berakhir pada bismut. Contoh soal nuklida. Yang pertama, nuklida A mempunyai 10 proton dan 12 neutron. Sedangkan nuklida B mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. Kedua nuklida tersebut termasuk A isoton, B isotop, C isobar, D isoelektron, dan E isomer. Jawabannya adalah A. Dengan pembahasan, pada nuklida A jumlah neutron 12, pada nuklida B jumlah neutron 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Dengan demikian, nuklida A dan B merupakan isoton. Contoh soal yang kedua. Perhatikan reaksi pada slide. Nuklida Z yang ditembakkan pada persamaan reaksi tersebut adalah, jawabannya, pada reaksi inti di atas uranium ditembak dengan nuklida Z menghasilkan Es dengan melepas neutron. Neutron mempunyai nomor atom 0 dan nomor massa 1. Bila nuklida Z mempunyai nomor atom A dan massa B, maka reaksinya dapat dilihat di slide. Berlaku persamaan 92 ditambah A sama dengan 99 ditambah 2 kali 0. 92 ditambah A sama dengan 99. A sama dengan 7. Selanjutnya, 235 ditambah B sama dengan 247 ditambah 2 kali 1. 235 ditambah B sama dengan 249. Maka B adalah 14. Jadi, nuklida Z adalah Z dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14, atau nitrogen yaitu dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Reaksi inti. Reaksi inti sangat berbeda dengan reaksi kimia, karena pada dasarnya reaksi inti terjadi karena adanya tumpukan atau penembakan inti, sasaran atau target dengan suatu proyektil atau peluru. Contoh reaksi inti, N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14 ditambah He dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4 menjadi O dengan nomor atom 8 dengan nomor massa 17 ditambah H dengan nomor atom 1 dan nomor massa 1. Atom nitrogen ditembak dengan partikel helium menjadi inti atom oksigen dengan disertai timbulnya proton. Inti atom oksigen yang terbentuk bersifat radioaktif. Dalam reaksi inti juga berlaku hukum fisika seperti hukum kekalahan momentum, hukum kekalahan energi, hukum kekalahan jumlah muatan atau nomor atom, dan hukum kekalahan jumlah nukleon atau nomor massa. Sehingga
momentum, energi, nomor atom, dan nomor massa inti sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus sama. Energi reaksi inti diperoleh dari penyusutan massa inti atau perbedaan jumlah massa inti atom sebelum reaksi dengan sesudah reaksi. Menurut Albert Einstein, dalam kesetaraan, massa dan energi dinyatakan energi total yang dimiliki oleh suatu massa sebesar M adalah E sama dengan mc². Apabila semua massa inti atom dinyatakan dalam SMA atau satuan massa atom, maka energi total yang dimiliki massa sebesar 1 SMA setara dengan energi sebesar 931 MeV. Misalnya, A ditambah A menjadi B ditambah B plus Q. Besarnya energi yang timbul dapat dicari dengan persamaan Q sama dengan jumlah massa inti atom sebelum reaksi dikurangi jumlah massa inti atom sesudah reaksi dikali 931 MeV. Jenis reaksi inti. Dalam reaksi inti, jika diperoleh Q lebih besar dari 0, maka reaksinya dinamakan reaksi eksoterm, yaitu selama reaksi berlangsung dilepaskan energi. Sedangkan jika Q kurang dari 0, maka reaksinya dinamakan reaksi endotherm, yaitu selama reaksi berlangsung diperlukan energi. Reaksi inti dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Yang pertama, reaksi fisi. Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Misalnya, inti atom uranium-235 ditembak dengan neutron sehingga terbelah menjadi inti atom Xe-235 dan Sr-94, disertai dengan timbulnya dua neutron yang memiliki energi tinggi. Reaksinya dapat dilihat pada slide. Dalam reaksi fisi, yang terjadi akan dihasilkan energi kira-kira sebesar 234 MeV. Neutron yang timbul akan membentuk inti atom berat yang lain sehingga akan menimbulkan reaksi fisi yang lain. Hal ini akan berlangsung terus sehingga semakin lama semakin banyak reaksi inti yang dihasilkan dan dalam sekejap dapat timbul energi yang sangat besar. Yang kedua, reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Agar dapat terjadi reaksi fusi, diperlukan temperatur yang sangat tinggi sekitar 108 Kelvin. Sehingga reaksi fusi disebut juga reaksi termonuklir. Karena untuk bisa terjadi reaksi fusi diperlukan suhu yang sangat tinggi. Maka di matahari merupakan tempat berlangsungnya reaksi fusi. Memancar sinar. Unsur radioaktif secara spontan memancarkan radiasi yang berupa partikel atau gelombang elektromagnetik atau non-partikel. Jadi jenis radiasi yang dipancarkan unsur radioaktif adalah yang pertama, partikel alfa atau sinar alfa yang terdiri dari inti helium yang bermuatan positif. Yang kedua, partikel beta atau sinar beta, sama dengan elektron bermuatan negatif. Yang ketiga, sinar gamma, mirip dengan sinar X, berupa foton dengan panjang gelombang sangat pendek. Yang keempat, partikel beta plus, merupakan elektron bermuatan positif atau positron. Umumnya dipancarkan oleh inti zat radioaktif buatan. Yang kelima, elektron capture, sering bersamaan dengan pemancaran positron, sebuah elektron pada kulit dalam diserap inti. Seperti P dengan nomor atom 1, nomor massa 1 plus E dengan nomor atom men 1, nomor massa 0 menjadi N dengan nomor atom 0 dan nomor massa 1. Kekosongan elektron diisi elektron pada kulit luar dengan memancarkan sinar X. Contoh soal reaksi inti. Tentukan energi yang dibebaskan pada reaksi fusi inti atom berikut. Hidrogen dengan nomor massa 2, nomor atom 1 ditambah hidrogen dengan nomor massa 3, nomor atom 1 menghasilkan helium dengan nomor massa 4, nomor atom 2 ditambah N dengan nomor massa 1, nomor atom 0. Jika diketahui hidrogen dengan nomor massa 2 sebesar 2,0141 SMA atau satuan massa atom.
hidrogen dengan nomor massa 3 sebesar 3,0160 SMA atau satuan massa atom. Helium dengan nomor massa 4 sebesar 4,0026 SMA. N dengan nomor massa 1 sebesar 1,0087 SMA. Untuk menjawab soal ini, yang pertama menghitung nilai delta M, yang mana delta M sama dengan massa sebelum reaksi dikurang massa setelah reaksi. Massa sebelum reaksi yaitu 2,0141 ditambah 3,0160 dikurang massa setelah reaksi sebesar 4,0026 ditambah 1,0087 sehingga didapatkan nilai delta M sebesar 0,0188. Selanjutnya mencari energi yang dibebaskan yaitu Q sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt. Didapatkan hasil sebesar 17,5028 mega elektron volt. Contoh soal pemancar sinar. Partikel yang digunakan untuk menembak inti atom pada reaksi inti dinyatakan dengan Al dengan nomor massa 13 ditambah X dengan nomor massa A, nomor atom Z menghasilkan P dengan nomor massa 30 ditambah N dengan nomor massa 1. Yang ditanya berapa nomor atom dan nomor massa partikel X. Lalu bagaimana reaksi inti atomnya? Untuk menjawab soal ini, pertama, menentukan nomor atom dan nomor massa. Kedua, menghitung jumlah nomor massa A pada ruas kiri dan kanan harus sama, di mana 27 ditambah A sama dengan 30 ditambah 1, sehingga A sama dengan 4. Ketiga, menghitung jumlah atom Z pada ruas kiri dan kanan, di mana 13 ditambah Z sama dengan 15 sama dengan 0, sehingga nilai Z sebesar 2. Jadi, partikel X memiliki nomor massa A sama dengan 4, nomor atom Z sama dengan 3. Maka reaksi inti atomnya yaitu Al dengan nomor massa 27, nomor atom 13 ditambah helium dengan nomor massa 4, nomor atom 2 dihasilkan P dengan nomor massa 30, nomor atom 15 ditambah N dengan nomor massa 1, nomor atom 0. Waktu paruh. Konsep waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan unsur radioaktif untuk mengalami peluruhan sampai menjadi setengah kali semula. Rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T setengah, yang mana NT merupakan massa setelah peluruhan, N0 merupakan massa mula-mula, T merupakan waktu peluruhan, T setengah adalah waktu paruh. Rumusnya juga dapat ditulis sebagai berikut. T setengah sama dengan In2 per K, yang mana nilai In2 sebesar 0,693 per K. K merupakan konstanta laju peluruhan. Penurunan rumus waktu paruh orde 1. Waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan menjadi setengah dari konsentrasi awal, yang mana nilai AT yaitu sebesar setengah kali A0. Untuk reaksi orde 1 yaitu In AT sama dengan min KT ditambah A0. KT sama dengan In A0 dikurangin In AT sama dengan In A0 per In AT sama dengan In dikali A0 per setengah A0. A0-nya dicoret sehingga didapatkan KT sebesar In 2. Jadi rumus waktu paruh orde 1 yaitu T setengah sama dengan In 2 per K. Contoh soal waktu paruh. Contoh soal yang pertama yaitu massa unsur suatu radioaktif, suatu fosil ditemukan 0,5 gram. Diperkirakan massa unsur radioaktif yang dikandung mula-mula adalah 2 gram. Jika waktu paruh radioaktif tersebut adalah 6.000 tahun, maka umur fosil yaitu yang diketahui dari soal yaitu NT sama dengan 0,5 gram. N0 sama dengan 2 gram, T setengah sama dengan 6.000 tahun. Yang ditanya waktu peluruhan. Untuk menjawab soal ini, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Masukkan angka yang diketahui sehingga didapatkan hasil T sebesar 12.000.
Contoh soal yang kedua. Waktu parut magnesium ialah 6 jam. Jika 12 mg disuntikan pada pasien rumah sakit dan akan meluruh, hitunglah jumlah magnesium dalam tubuh pasien setelah 24 jam. Yang diketahui dari soal yaitu T setengah sama dengan 6 jam, N0 sama dengan 12 mg, T sama dengan 24 jam. Yang ditanya jumlah magnesium setelah 24 jam. Untuk menjawab soal ini dapat menggunakan rumus NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah, yang mana NT sama dengan 12 kali setengah pangkat 24 per 6, sehingga didapatkan hasil NT sama dengan 0,75 mg. Contoh soal yang ketiga, perhatikan grafik berikut. Berdasarkan grafik yang ditanya berapa besar koefisien peluruhan adalah. Untuk menjawab soal ini yaitu melihat grafik yang diketahui. Berdasarkan grafik yang diketahui yaitu T setengah sama dengan 10 hari. Kenapa 10 hari? Karena waktu yang diperlukan dari 100 ke 50 adalah 10 hari. Dengan demikian, koefisien peluruhan dapat menggunakan rumus T setengah sama dengan 0,693 per K, yang mana K sama dengan 0,693 per T setengah. K sama dengan 0,693 per 10 hari, sehingga nilai K sebesar 0,693 per hari.